Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan penting dalam ilmu lingkungan, yaitu hubungan antara komponen biotik dan abiotik, serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Untuk memperdalam video kita kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama, supaya adik-adik bisa memahami materi yang akan kakak sampaikan pada video kali ini. Let's go! Ekosistem adalah sekumpulan benda-benda biotik makhluk hidup, abiotik benda tak hidup. Biotik ada 4 rupa, termasuk hewan, tumbuhan, bakteri, dan manusia. Itulah komponennya. Ekosistem adalah sekumpulan benda-benda biotik makhluk hidup, abiotik benda tak hidup. Abiotik ada 4 rupa, cahaya dan udara, tanah dan juga air. Kita harus menjaganya. Sebelum masuk ke materi, adik-adik perlu tahu tujuan pembelajaran dari materi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Sebelumnya materi ini ditunjukkan untuk kelas 5 dan 6 SD fase C. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan contoh komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau benda mati yang terdapat dalam suatu ekosistem. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana komponen biotik saling bergantung satu sama lain dalam ekosistem. A. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari interaksi antar makhluk hidup biotik dan faktor tak hidup abiotik di suatu wilayah tertentu. Kedua komponen ini saling bergantungan dan berinteraksi membentuk keseimbangan yang dinamis. Komponen penyusun ekosistem. Komponen ini meliputi biotik, yaitu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Komponen abiotik meliputi faktor tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu. B. Peran komponen biotik dalam ekosistem. Yang pertama, produsen. Tumbuhan hijau berperan sebagai produsen, mengubah energi matahari menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Kedua, konsumen. Hewan dan organisme heterotrof yang mengonsumsi produsen atau konsumen lainnya untuk mendapatkan energi. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkatan pertama, herbivora, hewan yang memakan tumbuhan seperti sapi, rusa, dan kelinci. Dua, konsumen tingkat 2, yaitu karnivora, hewan yang memakan hewan lain, contohnya singa, harimau, dan serigala. Yang ketiga, konsumen tingkat 3, yaitu omnivora, hewan yang memakan tumbuhan dan hewan, contohnya manusia, tikus, dan ayam. 3, dekomposer, yaitu organisme seperti bakteri dan jamur menguraikan sisa-sisa organisme mati untuk mengembalikan nutrisi ke tanah. Yang berikut peran komponen abiotik dalam ekosistem. Yang pertama, sumber energi. Cahaya matahari menjadi sumber energi utama untuk fotosintesis tumbuhan yang merupakan dasar rantai makanan. Yang kedua, suhu. Suhu mempengaruhi kecepatan reaksi biokimia dan menentukan jenis makhluk hidup yang dapat hidup di suatu ekosistem. Berikut, air untuk kehidupan. Berperan sebagai pelarut, media transportasi, dan membantu proses metabolisme. Yang keempat, tanah.
Tanah menyediakan tempat tumbuh bagi tumbuhan, mengandung nutrisi penting, dan berfungsi sebagai habitat bagi mikroorganisme. Yang berikut, interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Tumbuhan membutuhkan air dan tanah. Tumbuhan memerlukan air dan nutrisi dari tanah untuk tumbuh. 2. Hewan mengonsumsi tumbuhan. Hewan mendapatkan makanan dan energi dari tumbuhan. Yang ketiga, dekomposer, menguraikan sisa organisme. Organisme mati diuraikan oleh dekomposer, mengembalikan nutrisi ke tanah. Contoh hubungan komponen biotik dan abiotik. Pohon dan tanah. Pohon mendapatkan air dan nutrisi dari tanah untuk tumbuh. Tanah menyediakan tempat tumbuh dan perlindungan bagi akar pohon. Ikan dan air. Hidup di dalam air yang menyediakan oksigen untuk bernapas dan tempat berlindung dari predator. Burung dan suhu. Burung bermigrasi ke tempat yang lebih hangat saat musim dingin untuk menghindari suhu dingin dan mencari makanan. F. Pentingnya keseimbangan dalam ekosistem. A. Hilangnya keanekaragaman hayati. Ekosistem yang tidak seimbang dapat menyebabkan hilangnya spesies, tumbuhan, dan hewan, mengganggu rantai makanan. B. Gangguan siklus nutrisi. Imbalance dapat mengganggu siklus nitrogen dan fosfor, berdampak pada kesuburan tanah dan pertumbuhan tumbuhan. C. Kerusakan habitat. Pencemaran atau perubahan kondisi lingkungan dapat merusak habitat dan mengurangi populasi hewan. D. Bencana alam. Ekosistem yang rapuh lebih rentan terhadap bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan erosi tanah. G. Pengaruh terhadap ekosistem. 1. Keseimbangan ekosistem adalah hubungan yang harmonis antara biotik dan abiotik, menciptakan keseimbangan ekosistem. Misalnya, hutan tropis yang sehat memiliki kombinasi flora dan fauna yang beradaptasi dengan baik terhadap kondisi abiotiknya, seperti kelembapan dan suhu. 2. Perubahan lingkungan. Ketika ada perubahan dalam hubungan abiotik, seperti pencemaran atau perubahan iklim, hal ini dapat mengganggu hubungan dengan komponen biotik. Misalnya, penurunan kualitas air dapat mempengaruhi kesehatan ekosistem perairan, berdampak pada IPS, ikan, dan organisme lainnya. 3. Biodiversitas. Hubungan yang kuat antara komponen biotik dan abiotik berkontribusi pada keberagaman spesies dalam ekosistem. Keberagaman ini penting untuk ketahanan ekosistem dan kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan.